Mbak. Nyaman. Aduh. Aduh, ini kenapa ya? Aduh, Mas. Aduh. Ini banget. Aduh, Mas. Aduh, ini kayaknya pingsan deh. Aduh, aku bisa kena musibah kayak gini sih aku. Lagipula ini juga nggak ada orang. Libur kerja, tapi gak ada kegiatan. Kalau di rumah terus sumpek. Mau jalan gak ada teman. Apa aku ke Zizi aja ya? Ngajak dia nongkrong supaya aku ada temennya. Kalau semuanya aku sendirian, gak asik banget. Apalagi ngelihat orang-orang pacaran, tambah mumet nantinya. Agung? Oh, ngapain diri sendiri? Ya, Agung mau mana? Bos. Ini, saya libur kerja Pak Agung, gak ada kegiatan. Rencananya mau jalan gitu loh, tapi gak ada temen juga. Hah? Iya Pak Cewek Agung. kamu lah, kamu kan banyak ceweknya. Biasanya, ya kamu setiap hari ganti-ganti terus. Udah bosan Pak Agung main perempuan. Tapi ketika gak ada temen pas libur seperti ini dibutuhkan juga Pak Agung. Tapi ya ini rencananya mau nyamperin ke rumah teman, mau ngajak jalan supaya ada temennya. Oh ya Pak Agung mau kemana nih? Aku kan Enggak. Udah bilang barusan aku mau ke rumahnya bos. Aku dipanggil bos. Sampai lupa. Nggak tahu mau ngapain. Cuman mungkin ada tugas kali. Kan biasanya gitu kalau bos sudah nelpon, pasti aku dikasih kerja. Enak ya kerja sama bos Pak Agung. Kenapa? Ya enggak, pasti gajinya besar banget. Beda dengan saya tiap bulan gajinya pas-pasan Pak Agung. Jadi butuh masukan lain. Pas-pasan. Kayaknya gaji kamu enak deh. Kurang Pak Agung. Jadi saya butuh usaha lagi supaya aku bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Kalau semuanya bos Pak Agung senggang, bolehlah Pak Agung ajak bos Pak Agung buat ngopi bareng. Siapa tahu mau join bisnis bareng sama saya Pak Agung. Kan enak, saya bisa mendapatkan gaji tambahan. Nah, berarti gaji kamu kurang ya? Siapa Agung? Ya udah deh, gampang. Kalau masalah nantinya mau kerja sama Fit, yang penting kamu bisa dipercaya aja. Takutnya nanti malah nipu bos aku lagi. Wah, aku nggak percaya sama aku aja. Hah? Kita udah lama lo kenal. Masa masih meragukan kejujuran temen sendiri? Enggak. Ya juga sih. Cuman kamu mau buka usaha apa kalau? Nah, itu dia Pak Agung. Makanya aku pengen ngajak bos Pak Agung itu ngopi bareng dulu. Biasa mencari inspirasi. Oh ya, usaha apa yang sekarang berkembang pesat dan diminati semua orang. Jadi cepat berkembangnya Pak Agung. Oh. Kan seorang bos biasanya punya inisiatif yang luar biasa gitu loh Pak Agung. Ya benar sih. Tapi udah banyak teman-teman aku yang dikasih modal sama bos aku. Ya teman-teman aku kan kebanyakan yang pengangguran Fit. Jadi ya aku bilangin sama bos aku. Pak Agung, Ya kalau temen aku gak mau es? tuh sudah zaman dulu Fit. Ya legend itu Pak Agung. Sampai sekarang masih ada. Iya. Jadi gimana? Aku nyampe mana cerita ya? Pengangguran. Oh, temen aku banyak yang pengangguran. Nah, terus aku bilang sama bos aku kalau temen aku banyak yang pengangguran. Terus bos aku kasih modal. Bos aku baik banget Fit. Ya asalkan bisa dipercaya aja. Ya kalau orang yang nggak bisa dipercaya, ya ngapain bos aku mau ngebantu orang? Ya, kalau masalah itu bisa dibicarakan lagi Pak Agung. Pak Agung kan kepercayaan bosnya. Ya bisa dilimpahkan sama Pak Agung. Ya enggak?
Kan Pak Agung yang bisa ngontrol kegiatan aku. Aku mau curang atau enggak, Pak Agung pasti ngerti lah di mana titiknya. Hah? Yang terpenting sekarang bos Pak Agung ada waktu luang, bisa diajak ngopi, bisa mencari inspirasi bersama. Ya enggak? Ya udah deh, aku cuman keinget aja Fit, ya aku trauma yang mau ngajak kamu kerja sama, soalnya Kenapa dulu Ya, pas waktu aku gak punya pekerjaan? ya Hah? dulu Beda lah Pak Agung. Saya minta maaf kalau masalah itu. Itu kan kepepet, gak punya uang bensin, ya mau jalan sama cewek, ya, Ya, apapun yang ada di depan langsung saya sikat Pak Agung. ya, terus nanti ke belakang kalau kamu kepepet, kamu mau gitu lagi? Kalau masalah itu mah Pak Agung tenang aja, aku udah punya gaji bulanan, ya, dan apapun yang saya inginkan udah ya sedikit bisa dibeli Pak Agung. Ini rumah kamu besar banget ya. Itu dia. Ini kan bisa jadi jaminan Pak Agung. Ini hasil kerja kamu sendiri? Pastinya atau Pak Agung. Ya, hasil kerja ditambahi uang orang tua? sawah orang tua saya sikat habis Pak Agung. Aku udah yakin kok kalau ya rumah kamu sebesar ini pasti kamu ngejual ya hasil orang tuanya. Fit. Yang terpenting kan nggak nyolong Pak Agung. Ya enggak? Enggak. Nggak nyolong sih, cuman kalau kamu nggak bilang buat ngejual sawah orang tuanya sama aja nyolong kan. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan punya orang tua kamu, bukan orang lain. Jadi ya udah kalau Pak Agung mau ke bosnya nanti dimarahin lagi. Ya udah deh, aku di sini juga nggak disuruh masuk. Oh iya sampai lupa Pak Agung, minta maaf. Kalau mau masuk dulu ada air panas, Air terjun di rumah. Udah deh, aku ke bos dulu ya. Ya. Hati Pak Agung. Wah, ini bisa jadi nih. Kalau membangun bisnis bareng sama bos Pak Agung. Ya udahlah, bisa dibicarakan nanti. Yang terpenting sekarang aku ketemu sama Zizi, jalan-jalan dulu. Udah jam 9, aku masih belum datang. Padahal kan cewek itu jam-jam segini nih berkeliaran di daerah yang biasa aku temuin dia. Kalau misalkan Agung sampai telat, bisa gagal lagi rencana aku. Aku juga takut buat ngomong sama cewek itu. Ini Arga. Gak? Kamu nggak kelihatan Agung nggak? Enggak, Bos. Tuh, kemana ya? Siang. Sebenarnya saya sekarang ada kepentingan sama dia, Kak. Saya mau ya menjalankan misi lah. Misi pencarian jodoh, Kak. Sama si Agung. Agung cuman mau aku suruh nyetir aja, soalnya nanti aku harus jalan kaki. Aku suka sama cewek, Kak. Cewek itu ya, cantik, cuman dia orang nggak punya. Kayaknya sih orang baik, Kak. Jadi aku harus mendapatkan dia dengan cara ya yang elegan lah. Soalnya aku lihat dari kemarin kayaknya ada cowok yang gangguin dia tapi dia gak ngerespon. Padahal cowok itu pada naik mobil dan pada berjas dan juga berdasi. Jadi aku mau menjalankan rencana lah. Ya udah, aku kira kamu kelihatan si Agung. Ya udah, kamu lanjut aja. Oh ya, mobil yang satunya kamu cuci juga ya? Ya, ini udah selesai yang satu. Oh ya udah, enggak. Lanjut dulu ya. Ya, saya mau bawa ini soalnya, Kak. Oke. Ya udah, Mas. Kemana ya, Agung? Kalau ini dia. Kayaknya aku harus marahin dia dan ntar lagi. Soalnya udah kelewat dari jam yang udah aku tentuin. Malah senyum-senyum dari jauh. Kayak cakep aja nih anak. Nggak apa-apa, sekarang aku nggak boleh marah dulu. Karena sekarang aku bakalan ketemu sama wanita yang bakalan menjadi calon pendamping hidup aku. Ya semoga aja doa aku dan ucapan aku ini terkabul. Nah kalau nggak terkabul, aduh bingung lagi buat cari pasangan. Bos, agak telat bos. Kamu masih senyum-senyum terus. Jadi kamu ikut aku sekarang, Gung. Ya udah nggak apa-apa bos. Jadi gini, udah Gimana, sini Bos? dulu. Aku briefing kamu dulu. Gimana bos? Nanti aku akan mau nemuin cewek nih, Gung. Cewek itu cantik banget kayak bidadari kalau menurut aku sih, Gung. Hidungnya mancung, rambutnya lurus, kulitnya putih. Tapi dia orang nggak punya, Gung.
tapi penampilannya bersih. Jadi nanti gini Gung, jam-jam segini, jam 9, jam 10 dia biasanya lewat di tempat aku kalau mau ngantor Gung. Jadi kamu turunin aku di jalan. Nah setelah kamu turunin aku di jalan, kamu tunggulah di jauh dari tempat itu. Nanti aku samperin kamu, gampang lah. Aku mau jalan kaki dan aku mau pura-pura pingsan dan kelaparan. Buat deket sama cewek itu. Kalau gak dengan cara begitu, aku pasti ditolak. Karena kemarin banyak laki-laki yang berdasi, berjas, dan juga mobilnya bagus-bagus pada ditolak sama dia, Gung. Ya, tapi semisal Bos Bagas pura-pura pingsan atau kelaparan, Bos Bagas yakin ditolong sama dia, Bos? Ya kalau misalkan nggak ditolong, ya bangun sendiri, Gung. Ya mau gimana lagi, Gung? Masa aku mau tetap tiduran di sana? Ya harusnya aku bangun lah. Tapi aku yakin ya, kayaknya semalam aku juga mimpi dia, Gung. Dia nolongin aku, terus dia jadi istri aku, Gung. Mimpi aku sih begitu, Gung. Kayaknya nih, semoga aja ini jadi kenyataan, Gung. Bos, kok sampai kebawa mimpi kayak gitu sih, Bos? Mungkin Bos Bagas demen banget ya, Bos, sama perempuan itu ya, Bos? Bukan cuma demen, Gung. Pengen aku jadikan dia sebagai istri aku, Gung. Kamu tahu mantan-mantan aku cantik semua. Tapi beda sama cewek itu. Cewek itu alami, natural cantiknya, tanpa make up. Kamu tahu nggak? Aku memang suka cewek-cewek yang begitu, Gung. Dan kalau aku lihat kayaknya cara ngomong, cara berbicara dia itu halus banget. Jadi dia bisa menghargai seorang laki-laki. Jadi kalau aku misalkan menjadi suami dia, kayaknya aku bakalan jadi laki-laki yang paling beruntung. Harta aku udah punya, rumah juga udah besar, mobil juga banyak. 1, 2, 3, 4. Ada 4 mobil, motor juga bagus-bagus. Ya, tapi istri yang masih kurang, Gung. Kalau istri aku sesuai dengan apa yang aku harapkan, hidup aku bakalan menjadi hidup yang paling sempurna daripada orang lain. Kalau menurut aku sih, Gung. Tapi Bos, ini Bos, kan dari dulu pacar Bos Bagas cantik, orang kaya. Tapi materi semua, Gung, dan kurang ajar semua sama aku. Itu bedanya, cuman kalau dia kayaknya enggak deh. Ya, Bos, dia kan orang miskin, Bos. Ya, emang apa ngaruhnya miskin atau kaya, Gung? Ya enggak, takutnya nanti Bos Bagas malah dikata-katain sama mantan-mantan Bos Bagas. Ya gak apa-apa, Gung. Istri aku boleh orang miskin. Tapi kan istri aku kalau udah jadi aku, kalau aku orang kaya, istri aku juga jadi orang kaya, Gung. Kalau aku jadi bos, istri aku juga jadi bos. Apapun latar keluarga dari istri aku. Begitu, Gung. Kita ini laki-laki jangan melihat harta yang dimiliki oleh seorang calon istri yang bakalan kita nikahi, Gung. Beda ya, kalau istri mungkin bakalan ngelihat laki-laki itu gimana, masa depannya, karirnya gimana. Karena seorang perempuan ini mau dinafkahi sama seorang laki-laki. Cuman kalau seorang laki-laki ini kan mau menafkahi seorang perempuan. Jadi kalau menurut aku, kaya itu gak penting kalau menurut aku, Gung. Kalau dari perempuan ya, karena aku udah punya segalanya. Jadi buat apa gitu loh. Iya juga sih, Bos. Cuman biar setara aja gitu maksud aku, Bos. Udahlah, gak apa-apa. Mau setara mau enggak. Setara atau enggaknya kehidupan seorang bukan diukur dari harta atau jabatan, Gung. Itu prinsip aku. Sudah. Aku aja yang nyetir dulu. Oke? Gak apa-apa, Bos. Gak apa-apa, nanti kamu langsung bawa mobil aku setelah aku ketemu sama wanita itu. Oke? Siap, Bos. Oke, ayo. Kakak. Gimana ya? Tadi aku juga udah pamit sama mama sama ayah juga buat pergi beli sayur. Karena tadi sempat ada kejadian cekcok lagi gara-gara nggak ada bahan makanan di rumah. Tapi uang yang aku punya cuman 20.000. Mana ini juga buat pegangan seminggu lagi. Padahal kan aku nyimpan uang ini, siapa tahu ada kebutuhan mendadak. Tapi ya udahlah, daripada di rumah nggak ada makanan, lebih baik uang 20.000 ini aku belanjakan sayur. Mungkin nanti sisanya bisa aku simpan lagi buat beli sayuran lusa atau beberapa hari ke depan. Aku bingung dan aku nggak kuat kalau aku harus seperti ini terus. Atau mungkin
kayaknya aku harus bekerja deh. Meskipun kedua orang tua aku pasti nggak mengizinkan aku untuk pergi bekerja, tapi kalau dengan nggak kerja, kehidupan kita akan seperti ini terus. Mana kedua orang tua aku juga udah pada tua dan sakit-sakitan. Aku juga gak tega kalau harus ngelihat mereka bekerja di usia sudah tidak muda lagi. Makanya satu-satunya cara agar ekonomi keluarga aku terpenuhi, kayaknya aku harus pergi bekerja. Aku cari pekerjaan dimanapun yang mungkin bisa terima aku. Segala cara akan aku lakukan meskipun itu pekerjaan laki-laki. Karena kalau nggak kayak gini dan kalau nggak aku yang bergerak, keluarga aku nggak akan bisa utuh kayak kemarin-kemarin. Karena sekarang kehidupannya udah berbeda. Aku adalah harapan satu-satunya buat keluargaku. Aku juga udah gak kuat sebetulnya dengar omongan dari para tetangga dan juga teman-teman aku. Padahal kan keluarga aku gak pernah menyinggung siapapun, dan keluarga aku juga gak pernah menyinggung keluarga manapun. Tapi tetap aja, dengan adanya keluarga yang tidak mempunyai ekonomi yang cukup, udah pasti keluarga aku akan diserang habis-habisan sama orang-orang yang begitu jengkel sama keluargaku. Tapi ya udahlah, daripada aku sedih murung di sini terus, mendingan aku pakai uang 20.000 ini buat beli sayur dulu. Mudah-mudahan cukup deh buat besok juga. Kita berhenti di sini dulu, Gong. Kamu tunggu di sini aja, Gong. Oke, siap, Bos. Ntar lagi aku akan ke depan. Nah, kita turun dulu. Jadi dua kamu nungguin di sini. Bentar lagi kalau kamu udah ngeliat ya aku bareng sama cewek itu, ada beberapa menit kamu langsung datang aja. Siap, Bos. Oke. Jadi aku nggak bisa lama-lama buat bohong sama dia, Gung. Takutnya dia malah menyangka aku ada niatan gak baik sama dia. Tapi ngomong-ngomong, si perempuan itu nggak kelihatan, Bos. Ya bentar lagi pasti dia lewat di sini sih, Gung. Aku juga masih belum tahu. Ya semoga aja aku bisa menemukan dia sekarang. Gitu, Gung. Oke, Bos. Kamu gak apa-apa nih nunggu di sini dulu? Nggak apa-apa, Bos. Lagian meskipun aku disuruh nunggu dimanapun, aku pasti bakal nunggu, Ya Bos. kalau kamu kan memang sudah terbiasa menunggu, Gung. Sama si Leli kamu juga digantung. Sama si siapa sih orang yang sok-sok mau apa namanya, mau dibutuhkan sama orang yang katanya di WA ini, katanya disuruh kerja ini itu, katanya di WA terus, ujung-ujungnya ikut juga, Gung. Dari Bos, itu udah dulu. Sekarang kayaknya saya harus berhati-hati lagi deh, Bos, kalau soal milih perempuan, Bos. Ya. Apa karena fisik saya, Bos, perempuan seperti itu ya, Bos? Ya itu kan kamu yang tahu, Gung. Aku nggak tahu, Gung. Ya Jadi- nggak menurut Bos Bagas aja, Bos. Ya kalau menurut Soalnya aku, kepribadian aku kan udah baik, Bos. gini, Gung. Yang pertama, kamu itu terlalu banyak merespon perempuan. Karena setiap ada orang baru yang datang ke hidup kamu itu, mau kamu jadikan pacar. Begitu, Gung. Nggak, Udah, kamu gak usah jelasin. Aku tahu semua, Gung. Ya udah deh, kalau begitu, aku mau langsung ke sana aja. Kamu siap, tunggu Bos. di sini ya. Nanti kamu langsung ke sana juga. Siap, Bos. Oke? Hati, Bos. Oke, Gung. Ya aku berhenti di sini aja deh. Bedom juga nih tempatnya. Panas-panas gini. Ini Mas David mana sih? Harusnya kan kalau misalnya aku yang disuruh bawa sepeda motor, dia tuh udah standby di sini. Kok jadi malah aku yang nyampe duluan? Mana aku disuruh bawa kendaraan sendiri? Coba deh aku telepon dulu. Kebiasaan deh Mas David itu kan. Saya jam segini. Zizi, Ah, Mas, baru aja aku mau telepon kamu. baru nyampe ya?
Hah? Ya iya, Ya. tapi kan harusnya kamu tuh nyampe duluan di sini, bukan aku duluan. Cuma sebentar doang nunggunya udah ngomel seperti itu, ah? Iya, ini Kayak kan mama tahu nggak? panas, terik-terik. Ya aku juga tahu, aku jalan kaki loh, aku gak ngomel. Hah? Iya, terus kenapa kok sekarang kita mau keluar tapi aku yang disuruh bawa motor? Ya aku males pakai motor sendiri gitu loh. Di rumah soalnya aku sumpah. Ini kan aku libur kerja tapi gak ada kegiatan. Aku mau ngajak teman, tapi aku bingung temen yang mana yang harus aku ajak jalan. Ya Temen aku yang kepikiran. mana? Temen yang mana yang mau temenan sama kamu, Mas? Ya, kamu Ya jangan- paling iya nggak gitu. Kan Kamu- biasanya temen kamu yang suka kamu manfaatin. Terus akhirnya mereka tahu, jadi nggak mau temen lagi deh sama kamu. Ya aku orangnya juga seperti itu loh. Aku udah punya pekerjaan kok, dan aku punya penghasilan tiap bulan. Ya mana mungkin aku tega manfaatin temen sendiri. Kamu jangan ngomong seperti itu dong. Iya. Pernah udah, aku manfaatin kamu? Enggak kan? Iya, ya udah, yuk. Sekarang kita ini rencananya mau kemana? Ya itu, aku nggak punya rencana. Terus? Yang penting aku jalan doang, nggak sumpah di rumah gitu loh. Ya kalau kamu punya tempat yang asik buat duduk, buat ngilangin ya pusing dalam pikiran aku ini, aku ikut kamu deh, manapun. Ya kemana ya? Tapi ngomong-ngomong, tadi kamu bilang kamu itu pusing. Emangnya kamu pusing kenapa sih, Mas? Emangnya ada masalah? Ya enggak, kan tiap hari aku ngadepin kerjaan aku terus. Tuh, ya penat lah sih mikirin pekerjaan Lu terus. penat sok-sokan pakai bahasa Melayu. Ya aku kan kerja di kantoran, ya aku harus ngomong ya bahasa kantoran lah. Kamu gak ada kegiatan sekarang? Nggak ada sih. Bagus lah, berarti aku gak ganggu aktivitas kamu. Jadi kamu gak punya tempat nih. Kalau gak punya tempat, kita ngopi aja tempat biasa, gimana? Ya udah, yuk. Di sana teduh Gitu juga. Tapi di sana banyak orang pacaran sih. Ya udah, kenapa? Iya juga sih, kan kita meskipun nggak ada hubungan, yang terpenting aku ada temennya buat ngobrol. Ya iyalah, Mas. Lagian kan kita nih kan temenan udah lama. Iya kan? Iya. Jadi ya udahlah, ngapain sosok canggung kayak gitu. Lagian cuma ngopi aja di tempat. Ya bukannya canggung, kalau gak ada teman di tempat banyak orang pacaran itu gak enak sih. Kayak nyamuk, tau nggak? Tola-toleng ngeliat orang mesra-mesraan. Alah, ya udah nggak apa-apa, nanti kita itu pesen makanan aja yang banyak, ngobrol sambil makan gitu. Ini kamu yang bayar kan? Jangan bilang aku yang bayar ya. Ini sekarang tanggal berapa ya sih? Kayaknya tanggal tua ya. Alasan aja. Enggak, kan kamu tuh sendiri kalau kerja kantoran tanggal segini nih udah Ya tapi kan udah gajian, Mas. tanggal muda sih, tanggal 25 itu baru gajian aku. Aduh. Apa dong, pinjem dulu. Nanti kalau aku udah gajian, aku ganti deh. Allah, ganti-ganti sok-sokan. Paling juga gantinya masih beberapa bulan lagi. Kamu perhitungan banget aja di teman. Ya nggak gitu, soalnya kan sekarang tuh zaman tuh temen yang sok-sokan minjem uang dengan beralaskan teman Ya. kayak gitu, terus nanti bertumpuk-tumpuk nggak diinget. Ya udah, aku gak mau minjem, traktir. Lebih etis tuh dalam pertemanan, traktir gantian. Kalau nanti jalan lagi ya, ngopi bareng lagi, aku yang traktir semuanya, apapun yang kamu inginkan. Ya udah, janji ya. Ya janji. Ya udah Udah, yuk yuk. kalau gitu. Panas banget ya. Iya. Coba kamu punya mobil sih, kan enak sih. Beli dong mobil. Ya, kamulah beli. Gaji Nanti aku nebeng, Gaji atau aku. enggak aku pinjem. Gaji aku pas-pasan sih. Ayo. Sih, Jalan kok kepikiran. ini kayaknya Sinta nih. Kerja di mana emangnya? Aduh. Kasihan banget nih, ada cewek jalan sendirian. Mbak Zizi, Mas David. Kamu dari mana sih? Kok jalan?
Aku udah di rumah. Aku mau pergi belanja beli sayur. Oh, mau belanja. Cukup nggak uangnya? Nanti kamu sampai sana ngutang lagi kan, malu-maluin. Muka aja cantik ya kan? Paling udah biasa ngutang sih. Ya gimana lagi? Kan dia tuh gak punya apa-apa. Ya ampun. Orang miskin biasanya sukanya ngutang. Pak, nanti ya Pak bayarnya. Emangnya kalau aku ngutang, urusannya sama kalian berdua itu apa sih? Ya nggak ada. Nggak ada sih. Atau kalian mau bayarin semua utang-utang aku? Sih? Iya. Mau bayarin? Hah? Uang kamu nggak ada. Katanya uang kamu ada. Terus sekarang minta dibayarin. Kamu mau jadi donatur sih? Tuh. Ya, Ada yang minta kali. sumbangan tuh. Aku jadi donaturnya dia. Sekarang gini deh, kalian nggak capek apa tiap hari loh? Tiap hari kalian itu selalu datengin aku dan berusaha buat merendahkan aku. Emang kalian udah setinggi apa kalian bisa merendahkan orang lain kayak gini? Kamu mau lihat dompet aku? Banyak tahu uangnya tuh. Lihat nggak? Ya Udah sih, ampun. kasihan sih. Silau ya. Nggak pernah lihat uang segebong gini ya? Aku memang nggak pernah ngelihat uang sebanyak itu. Tapi masalahnya, aku masih punya harga diri kok. Aku nggak mau direndahkan kayak gini sama kalian. Lagi pula juga aku pergi nih beli sayur, nggak minta uang sama kalian kan? Ya emang nggak minta. Tapi tadi kamu juga ujung-ujungnya minta dibayarin kan? Hei, itu kalau emang kalian mau ngebayarin, aku nggak masalah kok. Kalau kalian berbesar hati untuk ngelunasin semua utang-utang aku, nggak masalah. Kalian kan bilang tuh kalau kalian tuh punya segalanya. Ya kalian kemana-mana selalu berduaan bawa motor. Enak. Siapa tahu kalian berbaik hati buat ngelunasin semua utang-utang yang aku punya. Enak aja kita yang nyuruh lunasin semua hutang-hutang kamu. Kamu malah keenakan di rumahnya nantinya, tambah gak mau usaha untuk cari pekerjaan. Kamu tuh masih muda tahu nggak? Jangan suka meminta belas kasihan orang lain. Kalau kamu gak bisa mendapatkan pekerjaan di kota sendiri, jadi TKW jadi TKI. Mas David, gini ya, aku nggak minta belas kasihan dari orang lain. Masalahnya aku nggak kerja saat ini. Karena kalian tahu kan orang tua aku lagi sakit-sakitan. Jadi kalau nggak aku yang jaga, siapa? Siapa coba? Kalau orang tua udah berumur, mendingan bikin enak aja, ngerepotin kamu tau nggak? Seharusnya kamu bekerja tapi masih harus ngerawat orang tua. Benar tuh. Jadi kan ngerugin diri kamu sendiri. Kenapa nggak kamu taruh di panti jompo aja lah? Mbak, kamu jangan asal-asalan dong kalau ngomong. Mungkin kalau kamu naruh orang tua kamu di panti jompo, kamu senang-senang aja, happy-happy aja, karena kamu bisa bebas kemana aja kan. Tapi aku beda, aku nggak mau kayak gitu. Oke, kamu anak yang berbakti. Tapi kan di panti jompo bukan berarti kita anak durhaka. Di sana itu kan bisa terawat. Yang pasti kan nanti kamu juga pasti bayar ke yayasannya. Iya, serba kecukupan, ada yang ngerawat. Mulu sih pikirannya. Atau gini aja sih ya. Bawa tuh orang tua kamu ya, kemudian di tengah jalan kamu dorong deh ke mobil. Kamu kan bisa dapat uang yang banyak daripada orang tuanya nyusahin, gak bisa berguna buat kamu. Itu langkah yang baik buat menghasilkan uang yang banyak tanpa harus bekerja, Sin. Aku nggak butuh saran-saran dari kalian berdua. Karena saran-saran yang kalian keluarkan dari mulut kalian itu menyesatkan diri aku sendiri. Udahlah, lebih baik kalau kalian nggak membantu aku, ya udah pergi aja. Kalau nggak mau pergi, aku pinjem nih motornya buat beli sayur. Boleh nggak? Ya udah, kalau gitu aku pinjem ya. Kamu tuh buru-buru amat sih. Jangan nanti ini dijual sih. Kalau orang miskin apapun bakal dilakukan untuk mendapatkan uang. Apa kamu butuh uang untuk berobat orang tua kamu? Udahlah, lebih baik daripada kalian itu nawarin uang buat aku, lebih baik kalian nih servis motor kalian. Kali aja motor kalian nggak pernah diservis, karena tiap hari kan kalian tuh berusaha buat keliling, buat merendahkan orang-orang yang mungkin masih di bawah kalian, ya kan? Masih butuh effort tuh buat benerin motor nih. Cuma sama kamu kita begini, kalau sama orang mah kita nggak seperti ini, tahu nggak? Ya, makanya jadi orang miskin itu jangan belagu. Dulu kita tawarin teman kita yang kaya raya, kamu tolak mentah-mentah. Andai saja kamu bisa menikah sama dia, hidup kamu bakal bagus, apapun yang kamu inginkan bakal terpenuhi sama temen aku itu, termasuk pengobatan orang tua kamu. Betul tuh. Lagian mendingan kamu itu ya daripada nyuruh
motor aku servis, mending kamu itu servis badan kamu, otak kamu, biar kamu itu nggak stres tiap hari ngadepin orang tua kamu yang sakit-sakitan. Aduh, maaf Mana ya. hutang menumpuk. Aku nggak pernah stres dengan keadaan hidup aku. Karena aku nggak pernah merendahkan orang lain. Berbeda dengan kalian berdua kan. Kalau kalian mungkin stres tuh hidupnya. Karena setiap hari yang kalian omongin itu sama orang-orang selalu merendahkan, menjatuhkan harga diri orang-orang. Kita bakal stres ketika kita berhenti menghujat kamu sih. Hah? Gimana nggak mau dibilang stres? Kamu nyuruh aku dan kamu kenalin aku sama orang-orang kaya di luar sana. Karena kamu ada maunya kan? Ya pastinya lah. Kalau nggak ada timbal balik, ngapain aku ngenalin kamu sama orang-orang kaya? Atau gini aja deh, aku ada om-om yang punya segalanya. Apa kamu mau? Ya, kalau kamu mau, aku bakal kenalin kamu supaya aku dapat imbalan dari om-om itu. Gimana? Om Iqbal itu ya, Mas? Iyalah. Sinta, kamu itu nggak bakal rugi tau nggak? Nah, kalau bener kenal sama banget. Iqbal. Dia itu ya mobilnya 5, rumahnya ada 5. Nanti kalau kamu mau, apalagi sampai kamu nikah sama dia, waduh Sin, kamu bisa jadi orang. Udah cukup. Aku nggak peduli sama Om Iqbal, Ikram, Ilham. Aku nggak peduli siapapun itu. Kenapa nggak kamu aja? Mungkin kamu nggak bahagia nih sama Mas David. Ya bisa aja kamu mau menjual diri kamu sendiri daripada kamu nawarin orang lain. Kita udah punya pemasukan sendiri ya, ngapain? Apa? Atau jangan-jangan kamu juga suka jual Mbak Zizi ya? Maksud kamu Kurang apa? ajar sih. Ya, dia ngejual aku. Ya paling nggak kalau dia udah deket sama kamu, mungkin kamu udah lebih sering. Kamu itu jangan negatif thinking jadi orang. Maksud Mas David itu bukan ngejual kamu, tapi ngenalin kamu sama orang yang lebih mapan. Jadi kehidupan kamu tuh lebih baik. Kalau orang miskin negatif pikirannya, betul, kita Mas. berniat baik untuk masa depan kamu, malah dikira kita mau jual kamu. Ya gimana nggak mau gini negatif loh. pikiran kalau kamu tiap hari kayak gini. Om itu udah berumur, kamu racun aja. Nanti semua hartanya bakal beralih sama kamu. Yang penting sekarang kamu bisa nikah aja sama dia. Gimana? Aku nggak habis pikir sama kamu ya, Fit. Kamu udah keterlaluan. Bener kata aku bilang kan, semua omongan yang keluar dari mulut kamu itu nggak ada benernya. Ya. Itu semua omongan-omongan kosong yang mungkin nggak bakal aku terima. Jadi kamu percuma ngomong apapun sama aku. Ya kalau kamu gak mau dengan tawaran kita, kamu harus sabar dong ngadepin kita. Kalau orang miskin mah harus banyak-banyak bersabar. Aduh, sekarang gini deh, aku memang orang miskin dan bener kata kalian berdua, aku nggak punya apa-apa. Tapi aku nggak perlu melakukan hal-hal negatif yang seperti kalian omong. Jadi kalau mungkin kalian punya pikiran seperti itu di kepala kalian, udah lebih baik kalian jalani aja sendiri. Kalian melakukan apa yang kalian senang, kalian nggak perlu mikirin orang lain. Ya Nah, yang bikin kita seneng itu adalah gangguin kamu. sih. Tujuannya itu baik, biar kehidupan kamu itu terpandang nanti. Gimana kalau kita ke toko tempat biasanya Sinta ngutang, kita suruh aja, jangan kasih utang aja. Bener tuh Mas, Ya ya enggak? kan? Jadi kan dia nanti bingung. Kalian ini apa-apaan sih? Kenapa kalian tuh jahat banget sama aku? Aku pernah salah apa sama kalian sampai kalian kayak gini sama aku? Ya aku sebenarnya gak jahat, kan kasihan tokonya diutangin terus sama kamu. Enggak? Ya, lagian kalau kamu itu nggak punya uang, nggak usah sok-sokan beli ini itu segala macam tiap hari, apalagi ngutang sampai numpuk, bisa-bisa nanti kamu itu disita rumahnya, tau nggak? Ya udah kayak gini. Kalau emang kalian mau bantu aku minta kalian carikan aku pekerjaan yang benar. Ya udah, tawaran aku yang barusan itu. Ya aku nggak mau lah kalau kayak gitu. Kamu cuma tinggal Ya aku merawat bisa doang kok. bersih-bersih atau aku bisa masak. Kalian bisa bantu aku kan? Kamu langsung jadi nyonya kalau bareng sama om Aku nggak itu. mau, David. Udah lah, ini sekarang kalau kalian membantu aku minta tolong sama kalian. Karena mungkin aku memohon sama kalian kali ini, karena aku betul-betul kepepet. Sih, kamu butuh ART enggak? Nggak butuh sih kalau artinya kayak dia, lagian nggak becus. Atau kayak gini aja. Gimana? Pinjemin kamu uang, Kemudian? tapi balikinnya itu 3 kali lipat. Nah, 3 bener kali banget lipat? tuh. Iya dong. Dan jaminannya rumah kamu. Oh enggak? Mas, kamu tahu kan aku udah nggak punya apa-apa. Yang satu-satunya yang aku punya cuma rumah dan kedua orang tua aku. Ya udah, kalau kamu nggak mau, kita kan cuma nawarin doang, Gak ada manfaatnya juga kok sama kita. Nah, percuma ya. Percuma aku minta bantuan sama kalian. Ayo, Zih, kita ke toko aja, tempat biasanya dia ngutang. Ayo. Mbak, jangan. Iya, udah. Mas David aja. Jangan dong, kalau kayak gitu
Aku udah gak punya uang lagi. Masa bodoh? Mas, Mbak. Kalau kayak gini, aku pergi ke warung juga cuma bawa uang 20.000. Mana cukup? Mana juga uang 20.000 buat seminggu lagi. Aku bingung deh sama mereka berdua. Kenapa sih mereka jahat banget sama aku? Ya udahlah kalau gitu. Aku coba samperin, sampai tahu mereka cuman berusaha buat nakut-nakutin aku doang. Semoga aja aku masih bisa beli sayur di sana. Karena mungkin utang aku udah bener-bener numpuk banget. Ya udah kalau gitu aku sekalian beli obat. Aku kesel banget Iya deh. nih. Mudah-mudahan juga nggak terlalu. Mbak. Ya ampun. Aduh. Aduh ini kenapa ya? Aduh, Mas. Aduh. Ini banget lagi. Aduh, Mas. Aduh, ini kayaknya pingsan deh. Aduh, kok bisa kena musibah kayak gini sih aku? Lagipula ini juga nggak ada orang. Kenapa dia? Aduh, Mas. Sadar. Aduh, gini. Duduk dulu pelan-pelan. Bisa nggak? Duduk atas ya. Sini saya bantu. Aduh. Mas nggak apa-apa? Saya pusing, Mbak. Ya ampun. Ini, Mas sudah makan? Saya lapar, Mbak. Dari kemarin saya nggak makan. Ampun, Ini yang saya mau jual tas saya, Mbak, buat beli makan. Sakit maksudnya banget, jual Mbak. tas buat beli makan, emang Mas nggak punya uang? Saya nggak punya uang, Mbak. Saya habis dari pecat dari kerjaan, udah dapat 2 hari. Dan semua hasil kerja saya diambil, Mbak. Ya ampun, kasihan banget deh. Terus Mas kesini sendirian? Saya sendiri, Mbak. Rumah saya disita semua. Jadi saya nggak ada tempat tinggal. Semalam saya tidur di emperan toko, Mbak. Ya ampun. Dan saya belum makan sampai sekarang. Ya ampun, Mas, saya turut prihatin ya. Saya Udah. Aduh, gimana? Atau enggak, saya coba beliin Mas minum dan makan dulu ya. Mas tunggu sini kuat nggak? Atau Mas mau ikut saya? kalau misalkan saya ditinggal terus saya tetap jalan, Gitu ya. nanti Saya takut gimana, Mas Mbak? malah pingsan di sini. Atau Mas mau ke rumah saya dulu? Tapi rumah saya agak jauh sih Mas dari sini. Takutnya Mas juga nggak kuat. Nanti Mas malah jatuh di jalan. Bentar deh, saya sering ngeliat Mbak kayaknya di sini. Mbak sering lewat sini ya, Mbak? Saya emang sering lewat sini. Karena di depan sana kan ada toko buat jual sayuran. Sebenarnya saya lagi mau beli sayuran. Cuman tadi Mas juga tarik-tarik saya bingung soalnya. Emang rumah Mas di mana sih? Mas bukan orang sini ya? Rumah saya jauh, Mbak. Saya udah jalan, udah seharian jalan, Mbak, jalan kaki. Nggak ada ampun, orang yang bantu. Berarti Mas sudah seharian nggak makan dan minum? Ya, Mbak. Astaga, Mas. Kok bisa Tapi sih? bentar deh, Mbak, kenapa mau bantuin saya, Mbak? Aduh. Sedangkan orang lain udah gak ada yang mau bantuin saya, Mbak. Ya karena mungkin saya pernah ada di posisi Mas. Saya kan juga dari keluarga yang nggak punya. Dan saya juga udah pernah ngerasain nggak makan dan nggak minum seharian. Jadi saya turut prihatin aja sama Mas. Dari cerita Mas tadi juga saya jadi ingat masa lalu saya. Meskipun keadaan saya sampai sekarang pun masih tetap tidak ada perubahan. Saya dari keluarga yang nggak punya. Saya punya kedua orang tua yang sakit-sakitan. Mbak udah menikah? Saya nggak ada pikiran buat menikah untuk saat ini, Mas. Karena mungkin saya harus fokus untuk penyembuhan kedua orang tua saya juga. Karena kalau nggak saya, nggak ada lagi yang membantu keluarga saya. Saya juga sebenarnya lagi bingung buat cari pekerjaan. Karena ya keluarga saya sudah benar-benar tidak punya ekonomi yang cukup. Tapi kalau Mas mau makan, saya masih ada uang. Saya bawa uang 20.000 kok. Udah, Mbak, nggak apa-apa. Kayaknya Mbak Aduh, juga lagi butuh. Kalau misalkan Mbak mau ninggalin saya, Mbak tinggalin aja. Oh iya, nama Mbak siapa ya? Nama saya Sinta. Nama saya Bagas, Mbak. Tapi kalau Mas emang lagi kelaparan nggak apa-apa. Kayaknya uang ini masih cukup. Udah, nggak apa-apa. Itu kan juga buat kebutuhan, Mbak. Jadi saya nggak mau merepotkan orang lain. Udah bagus, saya dibantu sama Mbak. Oh iya, Mbak. Saya boleh kenal lebih dekat nggak sama Mbak? Soalnya Mbak kan baik banget orangnya.
Tapi kalau nggak apa-apa, kalau nggak boleh ya udah nggak apa-apa, saya mau jalan, Mbak. Aduh, tunggu dong. Maksud saya bukan nggak boleh, cuman kalau kamu jalan, yang ada kamu malah jatuh. Percaya deh sama saya. Kamu ngantuk ya? Iya, Mbak, karena seharian saya belum jalan, belum Makan. dan juga belum tidur, Mbak. Aduh, aku bingung deh. Tenaga saya terkuras habis, Mbak. Aduh, mata kamu merah banget. Kamu pasti kurang istirahat deh. Kamu kecapean juga. Nih ya, dengerin aku. Kalau kamu lanjutin jalan, udah pasti kamu bakal jatuh. Kalau nanti bakal ada yang nolongin kamu, ya syukur-syukur. Kalau nanti nggak ada yang nolongin gimana? Kan saya juga khawatir kalau kayak gini. Mbak, saya boleh tanya nggak? Ya boleh, cuman kamu Mbak. lagi kelaparan, masa tanya terus? Ya, Mbak, sebenarnya ada sesuatu yang mau saya omongin. Mbak ini kan orang baik. Saya yakin kok Mbak ini orangnya tulus banget. Apalagi nolongin orang yang gak kenal kayak saya, bahkan saya pingsan ditolongin sama Mbak. Kayaknya saya harus balas semua kebaikan Mbak. Tapi izinkan saya nanti buat datang ke rumah Mbak, kalau boleh. Maksudnya ini gimana sih balas kebaikan? Saya nggak ngapa-ngapain kok. Ya, Mbak kan udah nolong saya, Mbak. Kalau misalkan saya pingsan tadi gak ada yang nolong, gimana coba? Ya, itu kan karena kejadiannya bener-bener harus ditolong. Kalau nggak saya siapa coba? Karena di sini nggak ada orang sama sekali kan. Saya juga bingung. Udah mending sekarang kamu nggak perlu mikir soal balas budi atau apapun. Sekarang fokus sama kesembuhan Mas ya. Nama Mas siapa? Aduh. Saya lemes banget, Mak. Aduh ya ampun, makanya. Enak banget, Kamu masih kuat nggak jalan sebentar? Kita ke toko sana. Beli makanan yuk. Mbak, sekarang saya mau ngajakin Mbak ke sana, Mbak. Boleh? Ya udah kalau gitu. Pingsan lagi, Mbak. Aduh. Ya udah kalau gitu kita ke toko sana. Terus habis itu kita beli roti dulu sama minuman, oke? Ya udah, Mbak. Ya udah yuk, sini saya bantu. Pelan aja. Ngapain aku di sini? Bang, kamu ngapain di sini? Aku lagi nunggu bos. Kamu mau kemana? Nungguin bos di sini. Oh ya, ini temen aku, Zizi namanya. Zizi. Ya, Temen atau Pak, teman. Ya, Biasa temen nongkrong doang. Soalnya kamu sering ganti-ganti perempuan. Jadi, Ya emang gitu Mas David, biasalah. oh, berarti Mbak bukan pacarnya? Bukan dong. Kirain pacarnya. Barusan ngomong mau apa? Nungguin bosnya di sini. Iya, kenapa? Ya enggak. Jadi, gak apa-apa dong. Aku ketemu sama bos kamu. Supaya itu yang aku omongin tadi pagi bisa terlaksana secepatnya. Fit, ini kan di tempat umum kayak gini, Fit. Kamu mau ketemu bos aku sekarang? Kan nggak enak, Fit. Ya, kamu kalau mau ketemu sama bos di kafe atau di ya ruangan yang enak gitu, Fit. Bukan di outdoor kayak gini, Fit. Ya maksud aku gak langsung ngomongin masalah join bisnis, Gong. Perkenalan dulu. Hah? Betul Kalau loh. nanti bos kamu udah tahu sama aku kan langsung bisa calling, Gong. Langsung akrab gitu loh. Kalau langsung moro-moro kita ketemu di kafe, itu kan nggak enak, Gong. Tanpa Ya udah deh. perkenalan dulu. Ntar lagi Hah? bos aku, Apa kan? bos aku datang ke sini. Cuman kamu nggak apa-apa nungguin. Gak apa-apa sih. Ya udah sekalian aja Mas, kamu juga kenalin aku dong nantinya. Kamu join juga? Iya dong. Ini loh, aku punya rencana mau join usaha sama bos Agung ini. Ya bagus dong. Ya, dong. Temen aku juga pengen tuh. Iya enak kan, dong. lebih Jangan solid. lupa kenalin juga. Ntar deh, kalian kenalan sendiri sama bos aku. Ya, kalian kalau mau ketemu sama bos aku nunggu aja, nggak apa-apa. Paling sekitaran 2 jam lagi bakal datang kok. 2 jam, Gong. Iya. Anget dong. Hah? Berarti kamu udah nungguin 3 jam dari tadi dong? Aku dari tadi pagi sampai sekarang disuruh nungguin. Tapi nggak apa-apa lah, karena aku kerja sama bos, aku jadi nurut mau. Iya, ya juga sih, Gong. Kerjaan kamu cuma disuruh nunggu, bayaran besar. Enak amat sih, Gong. Ya iyalah, daripada kerja keras ya kan. Ya ini kerjanya namanya kerja cerdas. Ya udah deh. Dikit lagi sampai kok. Bos, Itu kan dari bos nggak usah pura-pura lagi bos. Kalian kok ada di sini? kamu ngapain di sini? Iya, Wah, modus ya.
Ih, modus banget. Udah tahu. Dia siapa, Gung? Gung, ini bos kamu, Gung. Iya benar. Jadi gini bos, biar saya jelasin bos. Katanya dia mau join kerja sama Bos Bagas. Soalnya dia Kerja. Iya, bos. Kamu kok kenal sama laki-laki ini? Mereka berdua itu teman aku. Oh, teman kamu. Gung, cewek ini udah nolongin aku tadi. Gini ya, Mbak. Gini deh. Jelasin. Sebenarnya tadi saya cuma pura-pura kelaparan, pura-pura pingsan. Karena saya sering ngeliat Mbak jalan ke sini, aktif banget. Ya, kayaknya Mbak baik. Ya, saya mau ngebalas kebaikan Mbak seperti yang saya bilang tadi. Saya pengen kenal sama Mbak. Dan saya mau ngasih kerjaan juga sama Mbak. Ini serius? Berarti tadi kamu nggak beneran mau pingsan loh? Bos, Ya enggak. Tunggu deh, bos. hati-hati, bos. Dia tuh keluarganya penipu semua, bos. Kamu diem ya. Gung, dia siapa sih? kamu hati-hati dong kalau ngomong. Ini kan di depan bos aku. Kamu kenal sama dia? Soalnya saya kenal sama dia, bos. Enggak, ya udah, ceritain aja. Kamu kenal? Saya kenal kok, tapi mereka juga sering menghina saya karena keadaan keluarga saya yang betul-betul. Sini. Setelah aku lihat kalian bertiga nih kalah kelas sama dia, tahu nggak? Ih, tapi kan dia itu penipu. Kamu jaga ya kalau ngomong ya. Kamu gak usah bilang bos sama aku. Jadi ini teman kamu yang minta kenalin sama aku, Gung. Iya benar bos. Siapapun orang yang berani mengganggu perempuan ini bakalan berhadapan sama saya, tahu nggak? Iya, bos. Ya udah, kita jujur aja. Kalau kita sering ganggu Sinta, bos. Kamu kurang ajar ya. Ya, Sin, aku minta maaf deh, Sin. Iya Sin, Nggak kita bisa. minta Sekarang, maaf ya. Kalau kamu udah dari kemarin gangguin dia, itu gak bakalan mengubah pikiran aku buat gak bantuin kamu. Banyak orang yang minta bantu sama aku, tapi gak pernah cari gara-gara. Ya memang sih kamu gak kenal kan sama dia, kamu gak tahu kalau dia bakalan nolongin aku. Tapi paling tidak respect sama orang lain yang lagi kesusahan itu harus ada. Kalau kamu lagi kesusahan minta dibantu, terus orang lagi kesusahan mau kamu hina. Aku cuma mau ketawa aja, Mas, mendengar mereka minta maaf sama aku. Karena masalahnya baru aja tadi mereka ketemu sama aku dan berusaha buat ngejual aku sama om-om katanya. Kalian berdua nih kebangetan ya. Kalian gak punya perasaan, gak punya hati. Hah? Enggak, Sinta itu salah Aku gak paham. mau ngelihat dua orang ini ada di sini. Mending sekarang kalian pergi dan jangan pernah gangguin Sinta lagi. Kalau kalian masih berani gangguin Sinta, kalian bakalan berurusan sama aku. Karena bentar lagi Sinta bakalan aku angkat jadi karyawan aku, jadi asisten pribadi aku. Terus kita bos. Ya kamu kalau mau jadi OB aja. Gimana? Udah pergi. Udah, pergi. Gong, kamu kok jahat, Gong? Udah pergi aja. Buruan. Tapi Mas, sebenarnya kamu ini siapa sih, Mas? Kok mereka Sebenarnya berdua bisa takut sama kamu dan Mas ini? aku pengusaha. Jadi aku udah dari kemarin-kemarin nggak ngeliat kamu di sini. Dan aku juga kebingungan buat cari cara gimana caranya aku kenal sama kamu. Dan aku sering ngeliat banyak orang memang yang gangguin kamu, tapi kamu gak pernah respon. Bahkan orang-orang yang bermobil gak kamu respon. Jadi sekarang aku minta tolong sama kamu. Kamu jangan nolak ya kalau misalkan aku kasih kerjaan buat jadi asisten pribadi aku. Aku belum menikah kok, belum punya pacar juga. Kayaknya aku rasa kamu itu orang baik. Jadi mungkin aku akan terima pekerjaan yang kamu kasih sama aku, Mas. Tapi aku mau ucapin terima kasih banyak ya. Sesuai dengan apa yang aku omongin tadi, aku kan juga harus tahu rumah kamu. Boleh nggak? Boleh Kita kok. beli makan dulu buat keluarga kamu. Tapi uang aku cuma 20. Udah, tenang. Aku banyak uang. Makasih ya. Ya udah, ayo. Yaudah. Ayo, Gung. Di belakang, Gung. Kamu di depan. Kita langsung pergi ke rumah kamu, oke? Ya udah yuk. Kita cari makanan dulu deh. Cari makanan yang enak. Boleh.